Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau berbagi informasi yang berkaitan problematika nikah siri. Banyak sekali di luar sana yang mungkin bertanya-tanya bagaimana problematika nikah siri, dan semoga ini tidak menimbulkan itikat negatif dan bisa menimbulkan kepada kaum umat Islam yang beritikat positif. Oke, apabila yang bertanya problematika nikah siri, di sini dijelaskan sesuai syariat Islam kepada Ustadz Syafi'i yang mungkin hanya berlandasan di WhatsApp saja. Apabila ada kurang lebihnya mungkin bisa dimaklumi. Untuk menikah di bawah tangan atau dalam istilah kita adalah nikah siri, singkatnya adalah pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Dan sampai hari ini kasus pernikahan di bawah tangan masih cukup marak. Meskipun secara agama itu sudah dianggap sah, namun konsekuensi yang harus ditanggung bagi pelaku nikah siri itu tidak sebanding dengan enaknya menikah siri, terutama pihak perempuan. Oke guys, dari sini harus dipahami guys ya, terutama bagi pihak perempuan. Dan untuk dampak nikah siri tersebut, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau masyarakat banyak ungkapkan dengan istilah pernikahan siri secara sembunyi-sembunyi dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka secara hukum Islam adalah sah. Itu dengan syarat dan rukun perkawinan guys ya, bisa dikatakan sah. Dan jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Untuk pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, maka sesungguhnya tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan tidak sesuai dengan maqasid syariah dalam hal fidus nasab atau melindungi keturunan. Karena akibat pernikahan siri tersebut memberikan dampak negatif yang sangat besar. Untuk dampaknya sebagai berikut: tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, tidak diakuinya status perkawinannya, tidak berhak mendapatkan akta nikah. Akibat tidak memiliki akta nikah, maka tidak dapat mengurus atau mendapatkan kartu keluarga. Dan jika tidak memiliki akta nikah dan kartu keluarga, tidak dapat mengubah status perkawinannya di KTP. Sehingga akibat itu semua, anak-anak yang dilahirkannya tidak akan mendapatkan akta kelahiran. Akibat tidak mendapatkan kelahiran, maka tidak akan mendapatkan nomor induk atau KTP. Jika tidak memiliki KTP, maka akan kesulitan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya berupa layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan pembuatan paspor, layanan hukum di pengadilan apabila terjadi perceraian beserta akibat hukumnya, antara lain sengketa hak asuh anak, sengketa harta bersama. Dan apabila salah satunya suami atau istri meninggal, jika terjadi sengketa waris antar ahli waris, tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara baik secara perdata maupun pidana. Hal itu semua sebagai akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan menurut peraturan undang-undang atau tidak dicatat oleh pegawainya. Oke guys, cukup dari sini. Untuk pihak perempuan sendiri bisa disimpulkan sangat banyak pengaruhnya, khususnya nanti kepada keturunannya guys ya. Untuk mengenai administrasi perkawinan, ini menjadi hal fundamental dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena itu demi memperoleh hak asasinya dan demi keturunannya, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan undang-undang. Dan berkaitan dengan pertanyaan si penanya, jawaban yang bisa diberikan adalah bahwa status pernikahan tidak bisa lepas dengan alasan ditinggal suami. Sepanjang suami belum mengucapkan talak, maka status pernikahan masih tetap. Dengan kata lain, meskipun seorang istri ditinggal pergi suaminya dan tidak beri nafkah lahir batin, perceraian tidak bisa jatuh secara otomatis. Lantas dalam kasus tersebut, bagaimana jika
pihak perempuan ingin bercerai dengan suaminya, padahal ketika menikah tidak dicatatkan sehingga tidak ada bukti pernikahannya. Oke, di sini ada yang mungkin bertanya seperti itu. Jika mengajukan perceraian ke pengadilan agama, tentunya akan ditolak karena tidak ada bukti pernikahan yang dianggap sah. Persoalan ini jelas terlihat sangat pelik. Mempertahankan ikatan pernikahan jelas tidak mungkin. Meminta cerai juga susah karena pihak suami tidak diketahui tempat tinggalnya. Untuk jalan keluarnya adalah dengan mengajukan isbat nikah untuk cerai ke pengadilan agama. Dengan kata lain, mengajukan isbat nikah agar pernikahannya diakui terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan gugat cerai. Sedang mengenai prosedur isbat nikah bisa langsung ditanyakan kepada pihak pengadilan agama. Untuk isbat nikah tersebut, isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Siapa yang bisa mengajukan isbat nikah? Ya, bisa mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami, istri, anak, orang tua atau wali nikah. Dengan catatan, bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan. Ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon dalam perkara isbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara. Dan dalam hal apa saja mengajukan isbat nikah ini? Untuk menyelesaikan perceraian, hilangnya buku nikah, jika Anda ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, jika pernikahan Anda tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974. Kemudian pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan UU. Untuk isbat nikah dan perspektifnya hukum Islam, cara tersebut pada dasarnya sejalan dengan pandangan fikih. Para pakar hukum fuqaha sepakat bahwa ikatan sebuah pernikahan boleh dipisahkan dengan alasan ditinggal suami, tetapi prosedurnya harus melalui keputusan hakim sebab persoalan mengenai perginya suami al-ghaibah merupakan wilayah ijtihad atau menjadi domain mujtahid. Karena perceraian dalam kasus ini tidak bisa diputuskan kecuali dengan keputusan hakim. Hal yang demikian sudah menjadi konsensus atau ijma para ulama. Seperti riwayatnya bisa dibaca di bawah ini. Mungkin saya tidak bisa membacakan, daripada ada kesalahan salah ucap, Anda bisa menyimak secara detail sesuai sumbernya.